mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda dan setelah wisuda ijazah. Okay. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau. Saya malah ingin supaya kalau misalnya ada museum, bila perlu ijazah-ijazah presiden kita juga ditaruh di situ. Ya, saya dulu kenal satu orang yang seangkatan dengan Pak Jokowi dari Kehutanan. Dia adalah pacar dari sahabat saya ketika KKN di Temanggung. Ya. Ini ijazah asli ya. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama alumni UGM, Dr. Ignatius Irianto. Selamat siang, Om. Selamat siang, Irjan. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Om sebagai alumni UGM, Ya. merasa terganggu nggak dengan polemik ijazah palsu Jokowi? Sangat amat terganggu. Ya. Oke. Merasa kok bisa ya alma mater saya yang punya nama sangat besar ya, menjadi pusat intelektual di Indonesia ini dalam waktu yang sangat lama ya. Ya. Termasuk universitas negeri tertua ya. Ya. Bisa-bisanya persoalan ijazahnya jadi debat publik yang bikin kegaduhan politik di negeri ini ya. Saya sangat menyesal ya. Saya pernah ngangkat ya di sosmed saya, meminta supaya kampus ya, Universitas Gadjah Mada sendiri yang harus tegas menyatakan sikap ya, dengan satu konferensi pers yang terbuka secara nasional dengan seluruh bukti-bukti mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Tidak perlu menunggu sikap Pak Jokowi sendiri, karena universitas harus punya tanggung jawab moral sendiri menjaga nama baik dia sendiri. Walaupun saya dengar katanya Pak Jokowi tidak setuju itu dan ingin agar itu dibawa ke pengadilan. Ya. Itu persoalan lain. Saya berpendapat Gadjah Mada harus tegas menunjukkan fakta yang sesungguhnya. Ya. Saya pribadi yakin bahwa Jokowi adalah alumni dari Fakultas Kehutanan. Tetapi itu harus ditunjukkan dengan bukti yang sah di publik. Dan kalau setelah itu Pak Jokowi mau menggugat balik orang-orang yang selama ini memfitnah saya, itu adalah urusan pribadi Pak Jokowi. Ya. Jadi itu juga harus dilakukan, karena saya lihat begini, Irjan. Saya lihat Pak Jokowi ini sudah beberapa tahap ya, dia mengalami fitnah yang bersifat personal ya, ad hominem. Pertama, dia pernah dituduh keturunan Cina. Ya, dulu pernah heboh sekali tuh. Pernah dituduh keturunan Cina, tidak pernah terbukti kan. Yang kedua, PKI. Dia pernah dituduh ayahnya PKI, tokoh PKI ya. Juga tidak pernah dibuktikan. Sekarang kasus ijazah ini muncul lagi dan tidak tahu kenapa kok sekarang sangat gencar dimunculkan ya. Saya tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada pertimbangan politis sebagainya, tetapi saya hanya mengatakan bahwa ini saatnya UGM tampil ke depan sebagai satu lembaga perguruan tinggi terkemuka di negeri ini, nunjukin fakta otentik mengenai bahwa Jokowi itu adalah alumni. Sebenarnya sudah ada beberapa langkah ya yang menunjukkan bahwa UGM menunjukkan bahwa Jokowi adalah alumni ya. Mantan dekan pernah bersaksi ya. Saya pernah lihat di videonya ya. Bahkan Pak Ganjar Pranowo sebagai ketua alumni pernah memberikan kartu anggota keagama kepada Pak Jokowi. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Kata memalukan, bisa debat, tapi di situ sudah diakui bahwa dia adalah alumnus ya. Jadi sebenarnya tiga hal itu menunjukkan bahwa ada pengakuan bahwa Jokowi itu alumnus. Tetapi publik sekarang sudah terlanjur mencurigai adalah bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Nah, ini UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya, tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya.
Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan, nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Di saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk tanda tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau menunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahian bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya. Gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak. Dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas. Sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Ya, saya pribadi yakin beliau adalah alumnus kehutanan ya, karena dia lulus dari CV-nya saya dengar dia bekerja di bidang kehutanan di Aceh malah ya, perusahaan milik siapa gitu saya ada, dan itu hanya mungkin kalau dia lulus dari kehutanan ya, tidak mungkin kalau dia cuma ijazah SMA bekerja di bidang itu. Saya kira dari saya itu ya. Nah, kalau melihat dari sisi bagaimana keterbukaan informasi ini Om, kemarin kan sekian banyak aktivis dan juga beberapa teman-teman dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis, itu juga beberapa aktivis masyarakat sipil yang datang ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Di sana mereka meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah yang aslinya. Satu sisi UGM bersedia untuk menunjukkan keaslian, tapi Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat yang datang untuk meminta itu, namun hanya memberikan kesempatan kepada wartawan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana, wartawan dari media apa kita tidak tahu, tapi setelah diberi kesempatan untuk melihat tapi tidak diizinkan untuk memotret, kemudian wartawan-wartawan tersebut diberi kesempatan untuk melakukan press release, menyampaikan informasi apa yang dilihat, tapi tidak ada data yang bisa memvalidkan bahasa yang narasi yang mereka katakan, bahwa kan tidak ada bukti visual bahkan audio di saat melakukan melihat ijazah di sana. Gimana pendapat Om? Ini masih bisa ada keraguan, skeptis dari orang bahwa ini asli atau ya, saya menyesali sikap Pak Jokowi seperti itu. Seharusnya Pak Jokowi terbuka aja. Kalau memang ijazah aslinya masih ada, tunjukkan saja ya, tunjukkan saja. Toh tetap dipegang beliau kan. Ya, kalau ijazahnya pernah hilang, ya sampaikan juga. Itu kan ada prosesnya ke UGM. Bagaimana kalau seorang mempunyai ijazah hilang bisa mendapatkan lagi dokumen bukti kelulusannya. Itu saya ngomong agak berantakan, meresap buretan. Ya, karena memang tugas saya, pekerjaan saya itu lebih banyak diam ya, programmer buat program menganalisa ilmiah. Jadi saya berbicaranya memang agak agak berantakan. Oke pemirsa, kita saya sudah upload ini di Twitter saya ya, X ya, memeriksa adakah warna merah menimpa foto ijazah yang disebar oleh seorang PSI ya, seorang kader PSI, dengan menganalisa intensitas kanal RGB ya, red, green, blue, dan histogramnya dari ijazah yang disebar oleh oknum kader PSI. Terbukti tidak ada sebaran kanal red pada foto ijazah tersebut ya. Jadi untuk memeriksa adakah stempel yang menimpa di jasnya Joko Widodo, itu kita lihat bukan pakai mata ya, jadi pakai mikroskop digital ya, memeriksa sebarannya dari kanal red terutama ya, R ya terutama itu. Jadi kalau RGB itu ya, semakin dia bernilai 0 maka dia mendekati hitam. Kalau 0 semua hitam sempurna ya. Nah di sini sudah saya tampilkan, nanti kita praktekkan. Nah ini ya, kita blok, terus inilah hasilnya ya, mendekati 0 semua ya, bahwa itu
hitam ya. Ini juga begitu. Terus ini lihat ini ya mendekati 0 ya, nilai 1 dan segala macam. Kita lihat distribusi intensitasnya itu tidak ada ya, red ini. Jadi artinya kalau dari sebaran dari ijazah yang disebar oleh PSI itu ya sebaran intensitasnya tidak ada yang untuk red. Artinya di situ tidak ada warna dari stempel tersebut. Oke, sebelum kita praktekkan ya lewat program ya, kalau kita kan menganalisa ya sesuai dengan keilmiahan. Jadi tidak ada di sini ujaran-ujaran kebencian, hoax atau apa ya. Nah, pokoknya terserah kalian lah. Pokoknya kita berbasis ilmiah. Oke, selanjutnya ada katanya skripsi dari Profesor atau Dr. Ignatius Irianto. Ya, Bapak ini katanya lulus dari apa ya, MIPA mungkin ya, fisika. Nah inilah ya bentuknya pada tahun 1986 dia lulus ya, bulan 5 tanggal 3 ya, 3 Mei 1986. Kalian lihat sendiri ini jauh sekali dengan apa namanya font Times New Roman ya, Bapak ini lulus ya. Nah inilah ijazahnya begini, tapi kita ELA dulu ya, kita uji ELA dulu apakah diedit atau enggak itu kan gitu. Oke, kita ambil apanya, ini ya, terus kita lihat. Nah sebarannya kan begini ya, jadi sedikit sekali di sini error apa namanya sebaran yang dideteksi, sebaran kompresinya yang potensi diedit hanya tanda panah ini dan kurung ini ya. Jadi kita lihat di sini, jadi cenderung otentik ya, karena yang ada adalah memang tulisan dari tangannya mereka ini, apa namanya ditambahkan tanda panah dan bulatan begitu ya. Jadi kita dari sebaran apa ini error level analisis yang menganalisa sebaran kompresi dari tiap region-region dari citra tersebut, kita bisa pastikan cenderung tidak ada human manipulation ya, atau edited by human, karena memang terdeteksi cuma tanda panah ini aja dengan lingkaran, dan di sini juga yang dia apa ya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa sebarannya. Nanti kita bandingkan dengan ijazah Jokowi yang disebar oleh apa namanya kader PSI ya. Oke, kita lihat di sini, kita besarkan coba ya. Jadi kita melihatnya bukan lewat mata ya, tetapi lewat mikroskop digital, analisis sebaran intensitas untuk tiap kanal red, green, dan blue ya. Kita lihat di sini. Nah, sini kan ada stempel ya. Baru kita lihat di sini, kita ambil ya, kita blok, terus keluar dia. Nah, inilah ya intensitas R-nya kelihatan nih, R. Nah, dia di sini nilainya besar-besar, jauh dari titik ke arah 0. 0 itu hitam ya. Jadi ini R kelihatan ini. Terus di region lain coba kita periksa ya, besarkan lagi. Nah, ini kita periksa regionnya yang ini. Nah, kelihatan ya ada dua spektrum di sini menandakan ada warna merah di situ ya, akibat dari stempel itu ya. Nilainya besar-besar ini ya. Red, green, dan blue ada. Oke, karena dia bukan red sempurna, tetapi kombinasi ini warna apa ini, cenderung tidak merah pekat, tetapi merah ada campuran apa namanya komponen green dan blue. Terus kita lihat lagi region yang lain juga sama, ini ada ya apa namanya nilai-nilai spektrum di sini, nilai-nilai intensitas untuk red ya, komponen merah. Begitu juga dengan di sini. Ini ya kan ada rednya ini. Oke, selanjutnya kita bandingkan dengan yang disebar oleh apa namanya PSI itu ya. Nah, karena banyak yang meminta, Bang, analisis dulu apa namanya, apakah ada warna stempel merah. Kita perbesar aja supaya bisa menganalisanya ya. Nah, ini ya, apakah di sini menempel ada tempelan stempel warna merah gitu ya. Ya, kalau ada warna merah maka ada komponen kanal R ya, red ya, terutama kalau dia rednya 0 ke arah 0 berarti hitam, berarti tidak ada apa namanya bekas stempel di atas fotonya tersebut ya. Jadi bukan pakai asumsi, apalagi ujaran kebencian ya. Parah. Oke, kita lihat dulu di sini ya, nah, wilayah ini coba. Ini kan coba kita lihat tidak ada komponen R di sini ya, bernilai 0, berarti dia tidak ada nilai komponen R di situ ya. RGB itu cenderung 0 atau mendekati 0 ya, maka dia hitam gitu ya. Kalau R0, G0, B0, maka ketiga kanal itu akan kombinasi dari nilai 0 itu ya, atau mendekati 0 dari red, green, blue ya, itu menandakan dia warna hitam ya, karena intensitas itu kan 0 sampai 255 ya, 0 sampai 2 pangkat 8 kurang 1
ya. Karena 8 bit, maka 0 sampai 255. Nah, ke arah 255 dia cenderung putih. 0 hitam gitu ya. Gitu dia kok apanya. Terus berikutnya ke wilayah yang ini. Ya kan? Ini juga tidak ada terlihat red ya. Bernilai 1 berarti dia cenderung hitam, tetapi tidak hitam pekat ya. Hitam 1 ya, karena kombinasinya kan rentang nilainya kan 0 sampai 255. Ya, kalau 1 ya mendekati hitam pekat gitu ya. Dan di sini tidak ada distribusi intensitas dari kanal red ya. Jadi hitam. Terus berikutnya yang ini. Nah, ini juga begitu ya. Cenderung hitam ya. Cenderung hitam dia karena 02 sampai 255 ya, hanya bernilai maksimum 4 di sini ya, maka dia cenderung hitam ya, tidak ada komponen red-nya. Terus di sini. Nah, ini juga begitu ya. Nah, kalau dia merah, maka ini nilainya besar-besar ya. Kalau kita lihat di sini misalnya, kalau kita ambil yang ini, misalnya di luasan ini, ini kan 173, 183, artinya banyak susunan atau komponen warna red di situ, warna merah di situ ya. Ini terlihat di sini distribusi intensitasnya ya. Nah, begitu dia untuk memeriksanya pakai mikroskop digital ya, sebaran RGB. Nah, ini juga begitu. Nih dia. Nih. Jadi kalau kita simpulkan memang ya tidak ada di sini warna merah ya, cenderung ke arah 0 semua. Ya, cenderung ke arah 0. Cenderung hitam ya, tidak ada warna merahnya. Nah, ini juga ya, satu-satu yaitu dia cenderung hitam, tidak ada komponen merah. Itu cara memeriksanya ya. Sementara tadi yang kita periksa yang ini Dr. Ing Irianto, ya ini dia, ya sama ketika kita periksa ya, yang menimpa pas fotonya, masih dapat dia ya. Nah ini ya nilainya besar-besar di sini, ini distribusi warna merahnya. Begitulah kira-kira ya analisanya ya. Jadi kalau dengan catatan adalah ini ini yang disebar oleh kader PSI atas nama siapa, Sandi ya, kalau nggak salah ya, Sandi. Nah, inilah dia. Jadi memang tidak adanya atau nihilnya komponen red ya, komponen merah. Jadi cenderung warna hitam. Iya, cenderung warna hitam ya. Kita lihat di sini ya, mendekati 0 semua nilainya di sini komponen red ini. Ya, hanya 2, 3, 4 ya, padahal rentangnya harusnya kalau dia super red di situ 255 ya. Nah, bayangkan dia mendekati 0, cuma maksimum nilainya 5 di sini ya. Ya ini merah ya, cenderung merah pekat. Hitam pekat ya. Saya kok salah ngomong terus ya. Nah, ini juga ya cenderung hitam pekat ya. Merahnya mendekati 0 ya, maka dia cenderung hitam ya, hitam pekat. Nah, kalau ini ya jelas ini ya, nilainya besar-besar ya, cenderung di atas 150 ke atas, mendekati 255. Oke pemirsa ya, kalau saya salah banyak ngomong, memang merasa buritan berantakan memang ya, kadang bilang merah, kadang hitam ya, berantakan memang. Kita baca dulu berita Law Justice, portal berita dan investigasi. Di sini dikatakan bahwa bukti baru TPUA laporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim ya. Jadi apa itu yang dibawa? Yaitu lembar pengesahan skripsi yang ditunjukkan kepada saya ya oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Profesor Wening Udar pokoknya Profesor Wening ya, dan Profesor Ari Sujito, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Nah, di situ mereka tunjukkan lembar pengesahan skripsi dari rekan yang mengaku rekannya Jokowi ya, yaitu Saminuddin Barorito. Ternyata lembar pengesahannya ini dia ya. Jadi di sini inilah yang ditunjukkan oleh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kisruh antara Jokowi dengan para pembencinya semakin tak berujung ya. Bagaimana Jokowi dituduh sebagai presiden yang menggunakan ijazah palsu, teman-teman, dari kelompok-kelompok yang mengkritiknya ya, yang berseberangan dengannya, teman-teman. Banyak sekali bukti-bukti yang mereka sampaikan ya. Antara lain mereka adalah Rismond, kemudian banyak lagi Dr. Tifa, kemudian ada
teman-teman alumni UGM, teman-teman, yang buka suara ya. Di sisi lain ya, Jokowi sendiri tidak mengakui dan tidak membenarkan apa menjadi tuduhan mereka. Sempat beberapa waktu lalu mereka pergi ke rumah Jokowi untuk meminta keterangan soal ijazah. Namun terbaru ini bagaimana Jokowi ya dengan lantang dan bersama dengan kuasa hukumnya ingin melaporkan pihak-pihak yang merugikan dirinya. Dan dalam video ini bagaimana seseorang ya alumni atau seangkatan dengan Jokowi ini buka suara tentang ijazah Jokowi. Bagaimana menurut kalian?